Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini kita akan lakukan pembahasan soal tentang daya antar listrik dari suatu larutan. Ini adalah bagian kedua. Memulai dari soal pertama, larutan asam nitrat dapat menghantarkan arus listrik. Alasannya apa? Syarat suatu larutan bisa menghantarkan arus listrik memang harus ada ion-ionnya. Ion-ion tersebut harus cukup sebagai media pengangkut arus listrik, pengangkut elektron. Dari alternatif yang tersedia, A ini jelas sudah benar, ini sudah oke. Ketika kita belajar pembahasan soal, maka semua alternatif yang ada itu harus kita lakukan analisis lebih dahulu, agar kita mendapatkan manfaat ketika melakukan pembahasan soal. Jadi bukan hanya di drill mencari mana yang benar saja ya. Kemudian yang B, terdapat molekul HNO3 dalam larutan. Kita tahu HNO3 ini kan termasuk asam kuat. Asam kuat itu total terurai, artinya 100% terurai menjadi ion-ion ketika dimasukkan ke larut air. HNO3 sekali lagi, dia bukan asam lemah, dia asam kuat. Terionisasi total, tidak sebagian. Derajat ionisasinya biasanya 1, kalau terurai secara total, derajat ionisasinya menjadi 1. Kemudian soal nomor 2, hasil percobaan uji daya antar listrik larutan seperti yang ditampilkan di dalam gambar di samping. Ini kalau kita amati dari alat uji ini lampunya menyala. Kalau yang model seperti ini menyalanya terang, nanti kita lihat bagaimana kalau tidak menyala terang itu visualnya seperti apa. Ini kalau kita amati ada gelembung gas di kedua elektrode. Berarti ini merupakan larutan elektrolit kuat. Nah kalau sudah seperti ini, maka sudah pasti kita akan langsung menuju ke yang C. Kenapa? Kalau non-elektrolit, lampu tidak akan menyala, gelembung tidak akan ada. Elektrolit lemah bisa saja ada gelembungnya, tapi lampu tidak nyala, atau ada gelembungnya, lampu menyala redup. Itu termasuk kategori elektrolit lemah. Kalau bukan penghantar listrik, berarti sama dengan non-elektrolit. Kemudian nomor 3. Pada konsentrasi yang sama, larutan HNO3 memiliki daya hantar listrik lebih kecil daripada larutan H2SO4. Kenapa seperti ini? Kalau kita analisis, HNO3 ini termasuk kategori asam kuat. Kalau asam kuat, dia mengalami ionisasi. Demikian pula, H2SO4 ini juga sama. Dia juga termasuk kategori asam kuat. Kalau asam kuat, berarti termasuk elektrolit kuat. Nah, yang jadi masalah adalah HNO3 ini mengapa pada konsentrasi yang sama daya hantar listriknya lebih kecil dari H2SO4. Kalau kita cek satu-satu, HNO3 merupakan elektrolit lemah. Ini tidak mungkin, ini salah. Karena tadi sudah dinyatakan kalau dia masuk asam kuat, pasti elektrolitnya kuat. HNO3 asam lemah. Sudah kita bahas. HNO3 tidak terionisasi secara sempurna. Ini juga tadi sudah kita nyatakan kalau dia asam kuat, termasuk elektrolit kuat, karena dia mengalami ionisasi secara sempurna. Karena kedua-duanya asam kuat, maka derajat ionisasinya pasti tinggi. Dua-duanya sama. Nilainya akan sama dengan 1, berarti ini tidak mungkin. Nah, yang jadi alasan terakhir ini adalah jumlah ion dalam larutan HNO3 lebih sedikit dibandingkan H2SO4. Ini benar. Argumennya begini, kalau kita tuliskan reaksi penguraiannya, HNO3 ini kalau diuraikan, ini kan terurai sempurna ya, tanda panahnya menghadap ke kanan, ini akan menghasilkan H+ dan NO3-. Jadi di sini ada 2 ion. Sementara kalau dianggap H2SO4 terurai total karena dia elektrolit kuat, dia akan seperti ini reaksinya. Nah, seperti ini. Ini yang menyebabkan H2SO4 memiliki daya hantar yang lebih besar. Jadi analisisnya kalau kita lihat secara kasat mata, ini akan terurai menjadi H dan NO3. Kalau di sini menjadi 2H dan SO4. Kalau kita lihat begitu saja, jumlah ion H2SO4 lebih banyak. Jadi ini alasan yang benar untuk alternatif yang E. Kemudian nomor 4. Hasil uji daya hantar listrik suatu larutan diperoleh hasil seperti yang diwakili oleh gambar berikut. Kemungkinan larutan ini apa? Ini tidak ada lampu nyala, tapi ada gelembung. Gelembung yang ada ini pun tidak banyak. Kalau kita bandingkan dari gambar-gambar yang ada, yang model begini berarti gelembungnya tidak banyak.
Kalau begitu kita boleh simpulkan bahwa ini termasuk larutan elektrolit lemah. Nah, di antara yang tersedia ini, yang termasuk elektrolit lemah, itu yang mana? Analisisnya, ini garam. Kalau garam, termasuk elektrolit kuat. Ini elektrolit kuat. Kemudian yang B, KOH. Basa kuat. Kalau basa kuat, termasuk elektrolit kuat. Nah, yang di sini, C6H12O6, ini glukosa. Berarti dia termasuk non-elektrolit. Kalau non-elektrolit tidak mungkin menghasilkan gelembung. Kemudian HCl. HCl itu asam kuat. Asam kuat berarti termasuk kategori elektrolit kuat. Yang terakhir, karena tidak ada yang lain, CH3COH. Ini asam asetat ya. Asam asetat itu adalah asam lemah. Asam lemah itu kategorinya adalah elektrolit lemah. Jadi, ini termasuk kategori elektrolit lemah. Jadi, E yang tepat. Kemudian nomor 5. Suatu senyawa tetap berbentuk molekul saat dilarutkan dalam air. Artinya, apa ini kalau seperti ini? Kalau dia tetap dalam bentuk molekul, berarti tidak mengalami ionisasi, tidak terurai. Kalau seperti itu, berarti alternatif A ini jelas salah. Mengapa? Karena di sini dituliskan tidak mengalami ionisasi secara sempurna. Kalau tidak mengalami ionisasi secara sempurna, berarti kan dia mengalami ionisasi sebagian. Artinya dia tetap terionkan, padahal tadi dalam bentuk molekul. Oleh karena itu, alternatif A ini tidak tepat. Kemudian yang B, dihasilkan gas di sekitar elektrode. Kalau dia masih dalam bentuk molekul, tidak mungkin dia menghasilkan gas. Jadi, alternatif B juga kurang tepat. Yang C, bukan merupakan senyawa elektrolit. Kata-kata bukan merupakan senyawa elektrolit, ini kan sama dengan non-elektrolit. Kalau non-elektrolit, berarti dia tidak mengalami ionisasi. Artinya tetap dalam bentuk molekul. Berarti yang C ini oke. Kemudian yang D, mempunyai derajat ionisasi lebih kecil dari 0. Derajat ionisasi itu tidak pernah lebih kecil dari 0. Batasannya adalah 0. Paling besar adalah 1. Jadi, ini juga tidak tepat. Yang E, menghasilkan nyala lampu redup. Kalau sudah dalam bentuk molekul tidak mengalami ionisasi, lampunya tidak akan nyala. Gelembung saja juga tidak ada. Jadi, ini juga tidak tepat. Lanjut soal nomor 6. Manakah senyawa berikut ketika dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi sempurna, terurai 100%? Kalau terionisasi berarti menjadi ion-ion ya, ada ion positif, ion negatif. Kalau begitu, alternatif yang mungkin untuk larutan elektrolit yang mengalami atau senyawa yang jika dilarutkan dalam air mengalami ionisasi sempurna, ini hanya ada 3. Yang pertama adalah basa kuat. Yang kedua adalah asam kuat. Yang ketiga adalah jenis garam. Jadi hanya ada 3 itu. Di antara alternatif yang tersedia, manakah yang termasuk kategori basa kuat, asam kuat, atau garam? Kalau kita analisis, NH4OH ini kategorinya adalah basa lemah. Artinya yang A ini tidak tepat. Kemudian BaOH 2 kali. Ini kategorinya adalah basa kuat. Nah, dia masuk di sini. Jadi yang B ini oke. Lanjut yang C, karena kita sudah dapatkan jawaban, maka yang ini tetap harus kita bahas. Kita akan identifikasi termasuk jenis apa. Ini glukosa. Kalau glukosa berarti non-elektrolit. Jadi ini non-elektrolit. Kemudian CuNH2 2 kali. Ini urea. Urea itu boleh dimasukkan di dalam kategori non-elektrolit. Kemudian yang ini CH3COOH. Ini jenis asam, tapi asamnya adalah asam lemah. Kalau asam lemah berarti elektrolit lemah. Lanjut nomor 7. Data hasil uji daya hantar listrik terhadap beberapa larutan ditunjukkan pada gambar berikut. Pasangan larutan yang bersifat elektrolit kuat dan non-elektrolit secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor mana. Jadi ini tidak terlalu sulit. Pokoknya kalau kita lihat gelembungnya banyak, nyala lampunya terang atau lebih terang, berarti dia termasuk kategori elektrolit kuat. Sedangkan yang non-elektrolit itu kalau tidak ada gelembung, lampu tidak nyala. Jadi prioritasnya adalah lampu tidak nyala dan tidak ada gelembung. Oleh karena itu, alternatif yang benar kalau kita cek, yang ini merupakan elektrolit kuat, sementara yang 4, karena tidak ada gelembung, lampu tidak nyala, ini kategori non-elektrolit. Jadi kita dapati nomor 2 dan 4 ini yang tepat. Kalau begitu jawabannya yang C. Tetapi kalau kita mau mengurutkan, ini urutannya adalah nomor 2, ini urutan pertama, ini urutan pertama, ini urutan kedua,
kemudian dilanjutkan lagi, ini dengan ini, 3 dengan 5, ini kita prioritaskan yang ini karena lampunya nyala. Yang ini nomor 4, dan yang ini jelas terakhir, kelima, non-elektrolit. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 8, masih sama. Hanya kasusnya dibuat berbeda. Larutan gula jika diuji dengan alat uji daya antar listrik akan menunjukkan hasil seperti gambar berikut. Gambar yang mana yang tepat untuk larutan gula? Kita identifikasi gula itu termasuk jenis larutan apa. Kita tahu gula itu tidak terurai di dalam air. Dia larut tapi tidak terurai. Dan dia termasuk kategori non-elektrolit. Kalau non-elektrolit berarti kita pilih yang tidak ada gejala apapun. Lampu tidak nyala, gelembung tidak ada. Jadi alternatif yang tepat untuk nomor 8 ini adalah yang E. Nomor 9. Senyawa PbNO3 2 kali jika dilarutkan dalam air akan dapat mengantarkan arus listrik. Alasannya apa? Jadi kalau dia bisa mengantarkan arus listrik, berarti senyawa tersebut ketika dilarutkan mengalami ionisasi. Kalau mengalami ionisasi, ada perpindahan elektron sebenarnya. Ada elektron yang ditransfer, elektron yang dipindahkan. Kalau kita lihat, PbNO3 2 kali ini merupakan jenis garam. Kalau di konsep asam, biasanya kan kalau ada H, itu asam, kalau ada OH di belakang, umumnya itu adalah basa. Nah, di sini tidak ada kedua-duanya. Oleh karena itu, ini boleh kita kategorikan sebagai jenis garam. Garam itu bisa mengantarkan arus listrik, alasannya seperti yang tadi dikatakan ada ion-ionnya. Sekarang kita lihat alternatif yang tersedia. Kita analisis satu-satu. Pb2+ membentuk endapan, kemudian melapisi anoda. Ini sebenarnya membutuhkan informasi atau pengetahuan yang lebih kuat ya. Kalau ini kategorinya biasanya di katoda. Ini reaksinya adalah reaksi reduksi. Reduksi itu ada reaksi yang tadinya berbentuk ion menjadi tidak berbentuk ion. Itu terjadinya di katoda. Kalau di anoda, itu justru dia menangkap. Jadi di katoda ini ada reaksi penangkapan elektron. Elektron diterima oleh ion positif, sehingga dia berubah menjadi tidak bermuatan. Sementara kalau di anoda, dia justru melepaskan elektron, sehingga dia bermuatan positif. Jadi alternatif yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, ion NO3- menangkap elektron dari anoda. Anion itu biasanya mengumpulnya di sekitar anoda, tapi bukan dia menangkap elektron. Kalau menangkap elektron itu adanya di sekitar katoda. Jadi ini juga tidak tepat. Itu pun kalau bisa menangkap elektron. Kemudian ion NO3- menghasilkan gas nitrogen di katode. Kalau menghasilkan gas, itu bisa di katode, bisa di anoda, tergantung senyawanya apa. Tetapi kalau NO3- ini tidak bisa mengalami yang disebut reaksi oksidasi atau reduksi. Dia tidak bisa menangkap elektron atau melepaskan elektron. Yang bisa mengalami itu biasanya adalah air. Jadi yang ini tidak tepat. Yang D, ion Pb2+ menangkap elektron dari anoda. Di anoda itu memang melepaskan elektron. Yang menangkap adalah kation yang ada di katoda. Oleh karena itu ini tepat. Yang E, ion Pb2+ melepaskan elektron ke katoda. Melepaskan berarti dia akan bertambah positif. Faktanya Pb2+ tidak bisa melepaskan elektron kalau di katoda. Kalau di katoda itu menerima atau menangkap elektron. Karena kita sudah dapatkan alternatif yang D, maka yang E sudah pasti salah. Kemudian nomor 10, pernyataan berikut yang benar mengenai larutan elektrolit kuat. Ini alasannya yang mana ini? Yang A, hanya muncul gelembung gas ketika dilakukan uji daya antar listrik. Elektrolit kuat itu tidak hanya memunculkan gelembung gas ketika diuji, dia juga membuat lampu pada alat uji menyala. Artinya, yang A ini tidak tepat. Derajat ionisasi senyawa sama dengan 1. Berarti terionisasi secara sempurna. Berarti ini oke. Kita tandai dulu. C, menghantarkan arus listrik kurang kuat. Kalau dia terionisasi secara sempurna, derajat ionisasinya 1, maka daya hantarnya akan bagus, kuat ya. Ini berarti tidak tepat. Yang D, terionisasi sebagian dan derajat ionisasinya 1. Derajat ionisasinya 1, tapi pernyataan terionisasi sebagian ini yang nggak tepat. Jadi ini juga salah. Yang E, nyala lampu redup ketika dilakukan uji daya antar listrik. Kalau elektrolitnya kuat, nyala lampu itu mestinya terang. Jadi ini juga tidak tepat. Oleh karena itu pilihan yang tepat di sini adalah yang B.
Oke, kita bahas 10 soal untuk video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa pada pembahasan soal kimia lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.